Kalau Anda ingin tahu orang itu beriman atau tidak, gampang. Ada tanda pokok, tapi yang kedua, ada tanda yang paling spesifik untuk melihat dia dekat dengan Allah atau tidak. Tanda pokok yang standar, itu adalah disebutkannya nama Allah. Jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam dirinya. Dan getaran itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Jadi kalau belum punya iman, nggak ada getaran itu. Atau imannya bermasalah. Cuma klaim di lisan, nggak nyampe ke jiwa. Ya, apa standarnya? Bila disebutkan nama Allah. Karena itu, diperdengarkan disebutkan nama Allah, itu 5 kali sehari di setiap pergantian waktu. Ya, subuh ganti waktu ke siang disebutkan lagi. Siang ganti ke sore disebutkan lagi. Sampai malam. Ya, karena nanti bisa terjadi, kata Nabi, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada iman, sorenya luntur. Maka diperdengarkan di telinga kita, supaya kedengaran. Telinga bahasa Arabnya itu udhun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan kalimat pertamanya disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak percaya silahkan. Begitu mendengar nama itu disebutkan, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa kita? Minimal akan dikatakan, sudah adzan, siap-siap. Nah itu standar iman. Standar iman. Tadi subuh jam berapa ya? 4? 4, 42, 45. Oh, terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Baik. Ya kita ambil yang inilah, genapkanlah 445 misalnya ya. 445. Ting, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda yang lagi mimpi pun bangun, Allah udah adzan. Nah, itu konfirmasi iman. Nah, kalau sudah bangun Anda siap-siap sholat, itu iman standar namanya. Ya, jadi merespon saat adzan itu standar iman. Tapi kalau Anda jam 4 sudah bangun, itu istimewa. Belum dipanggil sudah siap-siap, ada begitu. Ini ada yang baru tadi subuh udah menyiapkan isya. Ada dia udah lihat jadwalnya, isya saya mau di sini. Itu iman luar biasa itu. Itu luar biasa. Nah, ada yang titik lemah di bawah standar. Adzan 4.45, sudah 5.44 dia belum sadar tuh. Itu poin tuh. Nah, kalau Anda ingin lihat orang yang kenal Allah dan bertambah keimanannya, maka apa yang harus dicek? Teruskan ayatnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Pakai ayat. Zadathum imana. Dan jika disebutkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang mengenalkan dan membuat dia dekat dengan Allah, bertambah tuh imannya. Di sini ada 64 di Quran. Makanya kalau kita ingin berusaha meningkatkan keimanan kita, kenal Allah lebih baik, keluarkan semua kata ayat dalam Quran. Imam Al-Bukhari mengeluarkan, disebutkan di topik kedua, Kitabul Iman, disandingkan dengan 57 hadis. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, Ustadz gimana caranya menaikkan iman, menjaga supaya nggak turun, kuat dan nggak lemah-lemah. Keluarkan 57 hadis Sahih Al-Bukhari, di topik yang kedua, namanya Kitabul Iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, menguat imannya, dan ini poinnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terbangun hubungan yang kuat antara dirinya dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, orang-orang yang mampu kenal Allah dan membangun hubungan yang kuat dengan Allah, itu diberi nama oleh Allah. Namanya adalah ulul albab. Kata ayat itulah di 190 surah Ali Imran ini dilekatkan dengan kalimat ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Bismillah. Gak apa, tenang aja, gak apa, duduk aja, ya, gak apa. Antum fokus ini aja, 190 ke 200. Bulan depan, antum orang pertama yang akan dites ya. Ya. Insyaallah. Sebelah saya. Jadi saya berusaha optimal supaya saat antum ditanya, saya nggak sempat bisa ngapus kemarin ya. Ya. Ulul albab. Bismillah. Yuk kita lebih fokus ke sini. Yang paham esensi hidup itu cuma ini. Yang kenal Allah tuh ini. Ya. Yang tahu kenapa diciptakan, bahkan bukan hanya dirinya, dia tahu kenapa langit diciptakan. Bedanya begini, ulul albab itu. Orang kan lihat langit itu menatap keindahannya kan kalau malam. Wah, luar biasa nih, ada rasi bintang membentuk begini-begini, mengarahkan kepada arah angin macam-macam. Ini enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang langsung kenalnya ke Allahnya. Betapa Allah menciptakan ini luar biasa. Langit tanpa tiang, kemudian bintang gemintang luar biasa, memberikan rasinya mengarahkan kepada jalan-jalan, memetakkan. Itu langsung ingat Allah.
Itu ulul albab. Dari kata lubun asalnya, lub. Jamannya albab. Tahu kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu teman-teman, kalau kita mau dapatkan ini, terus mau ambil isinya untuk dimakan, bagian dalamnya, itu kan ada kulit luar ya. Ya. Setelah itu ketemu dengan batakonya ya. Serabut kan? Setelah itu ini dikupas, ada daging kan? Yang kerasnya dulu. Terus di tengah-tengah di bagian sini itu, ada yang lembut kan? Itu yang paling enak kan? Ya, makanya monyet tuh cari itu tuh. Kalau mau nyari kelapa, tangannya kan dijebak pakai itu kan? Kan? Cuman sayang karena monyet berpikirnya masih luaran. Makanya kalau esensi hidup itu orang tahu, substansinya yang ini. Dia paham yang harus dia kerjakan gini, dia akan pulang. Kalau kerja, dia paham apa yang harus didapatkan, bagaimana menggunakan itu, seperti apa menjalaninya. Itulah ulul albab. Dia lihat laut, ingat Allah. Lihat daratan, ingat Allah. Lihat kemudian ke langit, ingat Allah. Sehingga dia petakan, oh jalan hidup saya mesti begini. Itulah ulul albab. Tapi kalau cuma luaran, monyet juga bisa. Kita mesti bedakan kehidupan hewan dengan kehidupan manusia. Yuk, tarik ke sini. Bagaimana cara menjadi ulul albab yang kenal Allah? Teruskan ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu, ada dua cara nanti untuk mengenal Allah dan untuk mendekat kepada Allah. Ada dua cara. Satu, ada yang disebut dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Ada orang yang selalu ingat Allah, baik di semua aktivitasnya, baik berdiri, duduk, bahkan berbaring, ingat Allah. Tadi yang saya katakan, lihat langit, ingat Allah. Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya, lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin nggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin nggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya nggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah,
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya akan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya yang sulit Allah mudahkan, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, nggak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan nggak cek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil. Diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Yakub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detail itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya.
Jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuman sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya tuh dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Tuh, baiknya luar biasa. Sudah? Itu satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alna al-baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Udah mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkali saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi. Nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal.
Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar salat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD, harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh. Allah, saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Tapi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah, itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud.